Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita dapat melaksanakan ibadah keluarga, tetap di rumah kita masing-masing tetapi dengan hati yang selalu membara akan kerinduan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan kepada Engkau Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan pekerjaan tangan-Mu dan yang kekal kasih setia-Mu. Anugerah dan damai sejahtera hadir dalam kita sekalian. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan memakai kidung jemaat nomor 289. Kidung jemaat nomor 289, kita pujikan bait yang pertama dan yang keenam. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta Semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Tidak terbalas kurnia, ampunan dosa dunia, dan pengharapan yang kekal yang Kau beri. Mari kita berdoa. Tuhanku, Yesusku, Rajaku, sesembahanku, terima kasih atas berkat-Mu pada kami semua, hingga pada saat ini kami dimampukan untuk bisa mengikuti ibadah yang masih kami laksanakan secara online di rumah masing-masing ataupun ada dari kami yang berkelompok Tuhan. Kiranya berkati hati kami Tuhan, agar kami mampu untuk bisa menghayati segala berkat yang kami rasakan. Sehingga ibadah pada saat ini pun tetap bisa memperkuat iman dan percaya kami kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami juga akan bersama-sama mendengarkan kebaikan yang ada di dalam Alkitab. Kiranya setiap firman yang akan kami dengarkan bisa menguatkan hati kami, memampukan setiap kami, agar kami masih bisa bertahan dalam kehidupan kami. Saudara dan saudari kami Tuhan, yang belum menyediakan diri untuk Engkau ubahkan melalui firman ini, kami serahkan Tuhan, sehingga pada saat yang indah nantinya, mereka bisa bersama-sama dengan kami, membuka hati, membuka jiwa mereka untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dan ibadah ini kami serahkan awal hingga nantinya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan memakai kidung jemaat nomor 40. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku.
Ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Matius, pasal yang keempat. Kita baca saja ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Yang demikian firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, yang mau mendengar, dan terlebih berbahagialah setiap kita yang mau melakukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mengubah batu menjadi berkat. Mengubah batu menjadi berkat, itu yang akan menjadi permenungan kita pada saat ini Bapak Ibu. Ada sebuah kisah di mana di sebuah kota terdapat banyak sekali hiruk pikuk yang luar biasa. Ada sebuah kehidupan yang bernama Pak Syukur. Pak Syukur ini bekerja di kota itu sebagai buruh. Bisa apapun, buruh di bangunan ataupun menjadi buruh di pasar. Dia berasal dari desa, tetapi ternyata saat dia bekerja di kota, dia mendapatkan situasi yang tidak mengenakan hatinya karena dia mendapatkan rezeki yang tidak cukup untuk keluarganya. Rezeki yang bagi dia mungkin kurang karena dia hanya bekerja sebagai buruh saja. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke desanya. Dia mempunyai sebuah lahan yang sangat luas di sana. Dia mau mengerjakan lahan itu, tetapi dari dulu terhambat karena apa? Lahan tersebut itu banyak sekali batunya Bapak Ibu. Dia fokus berpikirnya hanya seperti ini. Bagaimana caranya saya menghilangkan batu tersebut? Saya mau menanaminya dengan padi, dengan tanaman-tanaman yang lain yang bisa mencukupi kehidupannya. Dia berpikir keras dan akhirnya dia mencoba saja. Baiklah, saya akan coba untuk menggarap lahan tersebut. Sudah, lahan berbatu nggih istilahnya nggih. Mungkin saja batu itu hanya ada di atas saja, di bawah tidak ada batu-batu lagi. Pikirnya begitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membongkar lahan itu sendirian. Ternyata batu yang dia pikir hanya sekedar di permukaan saja, sampai di bawah ternyata Bapak Ibu. Batu itu bukan hanya untuk pemanis di luar permukaan tanah saja, tetapi ternyata batu-batu itu banyak sekali berada di dalam atau di bawah permukaan tanah. Dia kebingungan, aduh bagaimana ini? Saya sudah melepaskan tanggung jawab saya di kota supaya saya bisa pulang dan menggarap lahan ini. Karena memang pada waktu itu banyak sekali orang ditawarkan untuk bisa, mau nggak menggarap lahanku ini, mau nggak, tetapi tidak ada orang yang mau. Karena apa? Banyak batu yang ada di situ. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka suatu hari ketika Pak Syukur ini lelah bekerja, dia duduk di atas tumpukan batu dan dia beristirahat. Dan dia sambil mukul-mukulkan batu dengan yang lain, Pak Syukur ini bergumam di dalam hatinya. Andai saja Tuhan mau, Tuhan bisa mengubah batu-batu ini menjadi roti. Lalu kemudian dia berdoa Bapak Ibu. Dia juga berkata seperti ini, Tuhan ubahkanlah batu-batu ini menjadi roti agar rasa laparku ini hilang. Dalam doanya, Pak Syukur berdoa demikian.
Dia berharap ada keajaiban luar biasa. Dia tahu bahwa dia mempunyai Allah yang luar biasa dan dia harapkan bahwa Allah itu langsung memberikan apa yang dia inginkan. Dan Pak Syukur pun juga menjelaskan dan juga berbicara dalam hatinya dan berpikir bahwa dalam Injil Matius seperti yang kita baca bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Pak Syukur pun juga menghadapi sebuah pergumulan yang luar biasa di dalam hatinya. Dia benar-benar berjuang, Tuhan aku sudah berjuang untuk bisa mendapatkan rezeki untuk keluargaku. Sekarang loh saya berusaha untuk mengubah lahan ini menjadi ladang berkat kok juga susah sekali. Nah, kemudian dia saking dia bergumulnya luar biasa dia tertidur Bapak Ibu. Saat dia tertidur dalam mimpinya seolah-olah Tuhan menjawab apa yang dia inginkan, yaitu apa? Tuhan mengubah batu yang ada di sekelilingnya yang banyak sekali menjadi roti. Semuanya menjadi roti. Batu-batu yang ada di dunia diubahkan Tuhan menjadi roti. Dan kemudian Pak Syukur ini luar biasa di dalam mimpinya. Dia senang dia makan, tetapi dia kemudian berpikir lagi, kalau semuanya ini berubah menjadi roti, lalu bagaimana orang-orang yang ingin membangun sebuah rumah, membangun sebuah pondasi di jembatan, bagaimana? Muncul kesadaran dalam hatinya. Kemudian tak lama petir menyambar. Dar, dia terbangun dari mimpinya. Dan dia sangat malu dengan apa yang dimintanya Bapak Ibu. Dan dia tersadar atas kekeliruannya dalam doanya. Maka dengan dia menengadah ke langit, melihat ke langit, Pak Syukur pun berkata di dalam hatinya, Tuhan semesta alam, ampuni aku, ampuni kebodohanku, dan ampuni apa yang kuminta dalam doaku tadi. Sekarang biarlah batu tetap batu, engkau tak perlu mengubahnya menjadi roti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini pun mungkin Pak Syukur tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu batu menjadi roti. Tetapi dia mendapatkan pengalaman baru, dia mendapatkan pencerahan budi, di mana dia akhirnya menjual batu-batu itu. Dia menjual dengan harga yang pantas dan akhirnya menjadikan dia menjadi juragan batu di desanya tersebut. Dia mengusahakan lahan berbatu itu dengan hati dan pikiran yang baru. Batu-batu itu tidak dirasa lagi sebagai pengganggu, tetapi batu-batu tersebut menjadi kekuatan awal dia untuk bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini loh yang harus kita hayati dalam kehidupan kita. Bahwa pencerahan budi itu harus selalu kita yakini. Pencerahan budi harus selalu kita maknai dengan baik. Segala mujizat yang terjadi dalam kehidupan itu memang Tuhan yang selalu mempunyai kuasa mutlak. Tetapi kita sebagai manusia harus senantiasa mau membukakan hati kita untuk dicerahkan akal kita, untuk dicerahkan budi kita. Jadi kerasnya persoalan-persoalan kehidupan kita tidak perlu kita lunak. Kita tidak perlu mengubah persoalan, betapapun kerasnya persoalan itu harus kita hadapi. Yang kita butuhkan adalah pencerahan budi sehingga kita mampu menghadapi segala situasi dengan hati dan pikiran yang baru. Dengan itulah kita mempunyai semangat. Dengan itulah kita juga bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Kita sudah diberikan oleh Tuhan akal, budi, rasa yang luar biasa. Maka dari itu, dengan kita meminta apa yang kita inginkan dari Tuhan, kita juga berusaha untuk mengusahakan yang lainnya.
Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melalui permenungan pada saat ini hanya 2 ayat saja, kita telah diberi pencerahan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya makanan tetapi juga firman yang menghidupi manusia. Mari kita senantiasa membuka hati kita untuk bisa mendengar kebaikan Tuhan di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini bukan hanya aksesoris, bukan hanya pemanis, bukan hanya pelengkap panjenengan sebagai orang Kristen, tidak, tetapi mari kita hargai Alkitab ini sebagai sesuatu yang akan menghidupi iman kita, yang akan menghantarkan kita kepada pencerahan budi yang luar biasa. Tuhan Yesus ingin kita mengandalkannya dalam kehidupan kita. Bukan hanya pasrah bongkoan lalu tidak berbuat apa-apa, tetapi dengan pencerahan budi inilah kita bisa melibatkan Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Sehingga istilah mengubah batu menjadi berkat itu pun bisa kita rasakan. Mbak, itu kisahnya kisah buatan Mbak Resa atau kisah nyata? Itu kisah nyata Bapak Ibu. Kisah nyata yang terjadi saat saya menjalani proses kejemaatan. Pada saat saya mungkin masih sekitar umur 22 tahun. Dia bercerita dan sekarang dia sukses menjadi juragan batu. Jadi tidak serta-merta pengalaman ini itu hanya sekedar, oh itu orang lain tidak berguna bagi saya, tidak. Tetapi bagaimana pengalaman orang lain itu juga bisa menginspirasi panjenengan. Bahwa kebaikan Yesus, kebaikan Tuhan yang luar biasa hadir dalam kehidupan kita semua. Selamat menghayati, selamat untuk selalu bisa menjernihkan hati pikiran kita. Selalu membuka kesempatan pada dunia agar budi kita senantiasa dicerahkan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan memakai kidung Ria nomor 24. Ujilah aku Tuhan, sambil kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa secara syafaat, memberikan diri kita untuk mau mendengar dan didengar oleh
Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Ampuni Tuhan segala dosa perbuatan kami yang kami lakukan dalam keseharian kami, dalam tindak tanduk kami, dalam tutur kata kami. Pada saat ini Engkau selalu berusaha untuk menggapai kami, untuk menjangkau kami agar kami senantiasa mau dipakai oleh Tuhan. Melalui permenungan kami pada saat ini, melalui kemauan hati kami pada saat ini, kami percaya Tuhan selalu mengubah hati kami, menyelidiki setiap hati kami sehingga kami dimampukan Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik sekuat kami, semampu kami di dunia ini. Kami serahkan Tuhan keberadaan kehidupan kami, baik kami sebagai anak, baik kami sebagai orang tua. Kiranya Tuhan berkati setiap kami apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing di tengah kondisi pandemi pada saat ini. Banyak dari kami yang merasakan jenuh, bosan, stres Tuhan. Karena kami mungkin sebagai anak tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami. Kami tidak bisa berinteraksi seperti biasa. Sebagai orang tua mungkin ada dari kami yang benar-benar menangis Tuhan. Untuk mencari rejeki, untuk mendapatkan berkat kami mungkin benar-benar kehabisan akal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami memberikan diri kami untuk Engkau pakai, saat kami duduk bersama dengan keluarga kami, maupun secara kelompok ataupun ada dari kami yang secara pribadi melaksanakan peribadatan ini, kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan berkat pada kami semua. Berkati gerejamu ini Tuhan, khususnya di GKJW Jemaat Jember. Berkati usaha kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini, untuk senantiasa mau dipakai oleh Engkau, untuk bisa menjangkau seluruh warga yang mau dibukakan hatinya, yang mau dipakai oleh Tuhan. Berkati Bapak Pendeta, berkati setiap penatua dan diaken, berkati orang-orang yang juga berjuang untuk mewujud nyatakan tayangan ini. Berkati tim multimedia Tuhan dengan segala kemampuannya, dengan segala ketulusannya, berupaya memberikan yang terbaik. Berkati juga tim konsumsi ya Tuhan, tim Kampung Tengah yang dengan hatinya, dengan ketulusannya, memberikan yang terbaik bagi setiap kami, agar kami selalu bisa merasakan berkat dari Tuhan melalui makanan, minuman yang kami terima. Para pamong ya Tuhan, tim KPAR yang juga berjuang agar bisa menjangkau anak-anak-Mu, yang bisa agar tetap terhibur karena kebaikan Tuhan melalui setiap tayangan. Tuhan berkati mereka. Kantoria, Tuhan berkati juga. Pemain musik, Tuhan berkati juga. Banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak kami sebut yang mengambil bagian Tuhan untuk bisa mewujud nyatakan keberadaan kami pada saat ini. Saat ini pun ya Tuhan, kami telah memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Kiranya persembahan ini menjadi kemampuan, kekuatan, pengharapan bagi kami untuk bisa memperlancar segala pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Jember khususnya. Berkati orang-orang yang telah Engkau pilih untuk bisa mengelola persembahan ini dengan baik, dan berkati setiap warga Tuhan yang memberikan yang terbaik kepadamu. Kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap kami,
Tuhan mampukan setiap kami agar kami tetap bisa dengan rasa percaya diri, berupaya melalui pencerahan budi kami selalu bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Dan doa pada saat ini akan kami tutup. Seperti yang Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang akan kami lakukan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Kiranya mengubah batu menjadi berkat bisa kita hayati. Kiranya mengubah persoalan juga menjadi berkat juga bisa kita jalani. Kidung Jemaat nomor 362. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Kasih-Nya kiranya selalu menaungi kita. Cinta-Nya kiranya selalu menguatkan kita. Penyertaan dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan selalu membersamai kita dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sudah mengakhiri ibadah keluarga. Nah,
Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap menjaga iman dan imunitas, sehingga kita bisa diberi kesempatan oleh Tuhan berjumpa di dalam kediamannya, di dalam rumahnya yang kudus. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.